Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Freddy dimanapun Anda berada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Salam sehat, salam dahsyat untuk kita. Nah, oke, baik. Nah, ini yang menarik sahabat. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang PAUD HI ini. Banyak sekali pertanyaan yang timbul gitu. Kira-kira pihak-pihak mana saja yang menjadi mitra ya yang terkait dalam pelaksanaan PAUD HI. Nah, dan nanti kita bisa lihat nih bahwasanya banyak sekali contoh-contoh program yang dimiliki oleh oleh dinas yang lain ya atau oleh kementerian yang lain yang bisa diintegrasikan di satuan PAUD. Oke, pertama. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, ini yang paling penting sahabat ya. Kenapa? Karena semua satuan PAUD tentunya baik itu KB, TK gitu ya, itu bernaung di bawah Dinas Pendidikan. Nah, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tugasnya adalah membina satuan PAUD untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan. Itu. Yang kedua, bagaimana membantu kemitraan dengan OPD, organisasi ya. Nah, dengan dinas-dinas yang lainnya ya, serta masyarakat-masyarakat atau kelompok maupun baik secara pribadi maupun lembaga yang mendukung PAUD HI. Nah, kemudian pihak yang berikutnya siapa? Yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di mana Dinas Kesehatan ini mendorong ya satuan PAUD untuk melaksanakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ada UKS ya. Mungkin kalau di satuan PAUD belum ada dokter cilik gitu ya, kalau SD yang sudah ada dokter cilik. Tapi di satuan PAUD diharapkan juga menyediakan fasilitas UKS ya, unit kesehatan sekolah. Nah, yang ketiga dan juga nanti mensosialisasikan tentang pencegahan stunting. Nah, itu salah satu program dari Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota. Nah, ini yang terkait dengan kartu identitas anak ya, dan juga akte kelahirannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, Dinas Sosial Kabupaten Kota ini memberikan dukungan untuk anak penyandang masalah kesejahteraan sosial ya, PMKS dan anak-anak yang disabilitas. Nah, kemudian yang sangat juga erat kaitannya itu adalah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Juga nanti ada biasanya di OPD juga ada yang namanya pengendalian penduduk dan keluarga berencana BKKBN ya. Nah, di mana kalau di P2TP di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mereka memberikan pelayanan anak yang terkait dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan melalui P2TP2A, yaitu Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian ada namanya Pusat Pendidikan Keluarga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Kemudian ada namanya LPSK. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di tingkat kecamatan dan desa. Nah, bagaimana kecamatan dan desa ini nanti bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah kecamatan dan desa untuk kegiatan-kegiatan PAUD. Nah, kemudian nanti pengembangannya bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa. Nah, kemudian ada yang namanya Pokja Bunda PAUD ya, kelompok kerja Bunda PAUD, di mana nanti Bunda PAUD yaitu baik Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD wali kota atau kabupaten, nah itu melakukan sosialisasi PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif, dan mengupayakan sebuah kolaborasi antar pihak melalui Satgas PAUD HI. Nah, kemudian pihak yang berikutnya siapa? Yaitu kepolisian. Nah, itu kepolisian ini baik di tingkat resort atau Polres gitu ya, ataupun di tingkat kecamatan yaitu sektor ya, Polsek di tingkat kecamatan. Nah, ini adalah untuk melakukan pencegahan pada anak dan sosialisasi ataupun program dari polisi yaitu Polisi Sahabat Anak. Nah, pihak yang berikutnya adalah BNN.
ya, Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengendalian Obat dan Makanan BPOM. Nah, BPOM. Nah, BPOM ya. Nah, mensosialisasikan pencegahan konsumsi dan makanan maupun minuman yang terlarang ya, apalagi yang mengandung narkotika tadi ya. Nah, kemudian ada yang menjadi mitra juga adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Pemadam Kebakaran. Nah, yaitu mensosialisasikan kepada satuan PAUD untuk pencegahan pengurangan resiko bencana, atau misalnya pada saat terjadi bencana bagaimana membantu satuan PAUD mensosialisasikan apa sikap dan tindakan yang perlu dilakukan. Nah, kemudian organisasi mitra ini tadi ada Himpaudi, ada IGTKI, ada IGRA dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya adalah untuk mensosialisasikan PAUD HI. Nah, kemudian ada tokoh masyarakat, sahabat. Ya, bagaimana nanti tokoh masyarakat melakukan sosialisasi PAUD HI. Nah, pihak yang berikutnya yang paling penting juga di sini adalah orang tua. Nah, orang tua bisa menjadi peserta ataupun narasumber kelas orang tua dan kelas inspirasi. Dan jadi kelas orang tua itu bisa menjadi narasumber dalam kelas orang tua, kelas inspirasi maupun kelas profesi. Nah, jadi nanti ini ada sebuah proses sharing kepada lembaga maupun kepada orang tua lainnya. Nah, kemudian ada namanya influencer, sahabat, ya. Perlu juga dilakukan. Mungkin nanti bisa disosialisasikan melalui YouTuber gitu ya. Mungkin salah satu media yang bisa kita manfaatkan ya, contohnya seperti ini untuk mensosialisasikan PAUD HI. Nah, kemudian yang ada pihak yang berikutnya adalah dunia usaha. Nah, dan dunia industri. Nah, di di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada namanya APSAI. Ya, APSAI ini adalah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, APSAI. Nah, biasanya itu nanti di setiap kabupaten kota itu ada. Nah, APSAI itu juga beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bagaimana mereka juga bisa membantu mensosialisasikan PAUD HI ini. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, sahabat, bagaimana pelaksanaan PAUD HI. Ya, contohnya kegiatan tersebut disesuaikan dengan program semester maupun program tahunan yang dimiliki oleh satuan PAUD. Misalnya bagaimana kita satuan PAUD itu melakukan pengukuran untuk tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak itu sebulan sekali. Nah, kemudian melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak, kemudian membiasakan PHBS di lingkungan sekolah yang dilakukan setiap hari. Nah, kemudian nanti sesuai dengan kesepakatan ya, kita bisa melakukan pemberian vitamin A oleh posyandu setiap 6 bulan. Kemudian kunjungan dokter atau tenaga medis puskesmas untuk pemeriksaan gigi anak. Kemudian kelas orang tua yang menjadi narasumber tadi ya. Kemudian kelas inspirasi yang melibatkan narasumber orang tua atau lembaga yang relevan dengan tema pembelajaran. Kemudian kunjungan ke tempat-tempat di sekitar sekolah yang sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, misalnya tadi kita bisa melakukan kunjungan ke kantor polisi, ke kolam ikan gitu kan, ke pemadam kebakaran, ke kebun, atau misalnya ke dinas perikanan untuk membuat anak cinta kepada ikan, mengkonsumsi ikan. Nah, atau juga nanti bisa melakukan kunjungan ke SD, sekolah dasar, tempat mereka nanti bisa melanjutkan sekolah. Nah, demikian pihak-pihak dan waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan yang digunakan untuk mensosialisasikan PAUD HI ini. Demikian, sahabat, terima kasih karena sudah mendengarkan. Jadi nanti mudah-mudahan PAUD HI ini bisa tersosialisasikan dengan baik, sehingga nanti bagaimana kita bisa berperan dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif. Terima kasih, sahabat, yang sudah like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya sehingga sahabat bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.